pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. PT KAI Divre 3 Palembang membuka pemesanan tiket jarak jauh untuk periode libur Natal dan Tahun Baru 2026. Sekolah luar biasa Autis Harapan Mandiri Palembang menjadi ruang inspirasi bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar dengan cara yang berbeda. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Rabu 12 November 2025, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. PT KAI Divre 3 Palembang membuka pesanan tiket jarak jauh untuk periode libur Natal dan Tahun Baru 2026. PT Kereta Api Indonesia membuka pemesanan tiket kereta jarak jauh untuk periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 mulai H-45 sebelum keberangkatan. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang Aida Suryanti mengatakan, tiket dapat dipesan melalui aplikasi Akses by KAI serta kanal resmi lainnya. Ia mengingatkan masyarakat agar teliti memilih tanggal, waktu dan stasiun tujuan untuk menghindari kesalahan pemesanan di masa lonjakan penumpang akhir tahun. Menurut Aida, pemesanan tiket untuk keberangkatan 24 hingga 26 Desember 2025 dibuka mulai 11 November 2025. Sedangkan untuk keberangkatan 27 Desember dan seterusnya mulai 12 November 2025. Aida menghimbau masyarakat agar merencanakan perjalanan lebih awal dan memperhitungkan waktu menuju stasiun agar tidak tertinggal kereta. Pemesanan lebih cepat diharapkan membantu penumpang memperoleh jadwal sesuai kebutuhan selama periode libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. KAI Divre 3 Palembang terus berkomitmen menghadirkan transportasi publik yang modern, ramah lingkungan, dan berorientasi pada pelayanan pelanggan. Dengan dukungan masyarakat dan kepatuhan terhadap aturan dapat menjadi pilihan utama transportasi. Ditambahkan Aida, selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru atau Nataru, KAI Divre 3 Palembang mengoperasikan 3 layanan utama, KA Bukit Serelo, Kertapati, Lubuk Linggau pulang dan pergi, KA Ekspres Raja Basa, Kertapati, Tanjung Karang pulang dan pergi, dan KA Sindang Marga, Kertapati, Lubuk Linggau pulang dan pergi. Selain itu, KAI juga menyiapkan rata-rata 2.880 tempat duduk per hari dan akan dilakukan penambahan sesuai permintaan. Tarif KA Sindang Marga mengacu pada tarif batas atas dan bawah atau TBA dan TBB. Sementara KA Bukit Serelo dan Ekspres Raja Basa mengikuti Public Service Obligation atau SPO yang ditetapkan pemerintah. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui kontak person KA di 121 atau customer service di stasiun terdekat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekolah luar biasa Autis Harapan Mandiri Palembang menjadi ruang inspirasi bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar dengan cara yang berbeda. Melalui kegiatan seni dan keterampilan, mereka diajak menemukan potensi diri, menumbuhkan rasa percaya diri sekaligus membangun kemandirian sejak dini. Belajar di Sekolah Luar Biasa atau SLB Autis Harapan Mandiri Palembang bukan sekedar membaca dan berhitung di ruang kelas yang penuh warna. Anak-anak berkebutuhan khusus diajak mengenal dunia lewat kegiatan seni dan keterampilan yang menumbuhkan rasa percaya diri serta kemandirian. Setiap siswa memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi minatnya sesuai dengan bakat masing-masing. Ada yang gemar bermain alat musik, membuat wastra, menganyam kerajinan tangan, memasak, hingga meracik cairan pembersih serbaguna. Semua kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi mereka. Kepala SLB Autis Harapan Mandiri Isnania mengatakan, sekolah berupaya menciptakan suasana belajar yang tidak monoton tetapi mampu menumbuhkan potensi dan kreativitas anak-anak. Menurutnya, pembelajaran berbasis keterampilan merupakan langkah penting untuk membekali siswa agar lebih mandiri di masa depan. Seleksi dulu kemana dia, apakah ke masak, lebih banyak masak, atau keterampilan
keterampilan ini musik, jadi kita seleksi dulu. Untuk akademik kita tetap jalan. Iya, kalau ini kita ikutin lomba. Kayak musik kita ikutin, terus ada puisi, ada bercerita. Kalau untuk tanggapan masyarakat, alhamdulillah untuk sejauh ini sangat menerima anak-anak ini, penggabungan anak reguler sama anak khusus ini. Karena kita melihat dari ininya, progresnya, mereka lebih jauh lebih empati kayak anak-anak ini. Ditambahkan Isnania, pihaknya ingin anak-anak merasa bahwa sekolah adalah tempat mereka berkarya, bukan sekedar belajar teori. Melalui kegiatan tersebut, mereka belajar mandiri dan menemukan kelebihan dirinya. Salah satu siswa, Muhammad Faib Rafif, tampak antusias saat memainkan alat musik. Dirinya mengaku bermain musik membuatnya bahagia dan semakin percaya diri. Dengan bermain musik, hatinya sangatlah senang dan pernah ikut lomba serta menang. Kolita. Bisa nggak main? Tidak. Aku bisa. Cita-citanya jadi tentara. Ya, dapat juara 2. Lomba menyanyi. FTV buat juara 2. Kalau untuk belajar mata pelajaran kita ada kesulitan nggak? Tidak ada kesulitan. Seru, asik ya? Seru lah. Dengan dukungan guru dan orang tua anak-anak di SLB Autis Harapan Mandiri terus menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berprestasi. Mereka belajar dengan hati, berkarya dengan semangat, dan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, serta siap berkontribusi di tengah masyarakat. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Jembatan penghubung Desa Bintara rampung. Bupati berharap infrastruktur ini menjadi pendorong bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kognitivitas antar kecamatan di Kabupaten Banyuasin. Upaya pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah kembali diwujudkan. Bupati Banyuasin Askolani meresmikan jalan dan jembatan penghubung Desa Bintaran di Kecamatan Air Saleh. Peresmian ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Askolani menyebut pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan penghubung memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, akses transportasi yang baik akan membuka peluang perdagangan, memperlancar arus logistik, dan memudahkan masyarakat menjangkau layanan dasar. Bupati menegaskan, pembangunan infrastruktur bukan hanya soal fasilitas, tapi juga pondasi bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan terbukanya jalur penghubung baru, aktivitas ekonomi terutama di sektor pertanian dan perdagangan lokal dipastikan akan lebih lancar. Jembatan yang kita bangun melalui dana dari pemerintah pusat, yaitu dana dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selain jalan utama, 2 jembatan penghubung di Desa Bintaran juga telah rampung dibangun. Kepala BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana, menjelaskan bahwa jembatan tersebut memiliki panjang masing-masing 36 meter dengan lebar 4 meter dibangun untuk memperkuat akses transportasi antar desa. Reza menambahkan, proyek ini merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana senilai 21,6 miliar dari BNPB yang digunakan untuk membangun 7 titik jembatan di wilayah Banyuasin. 2 diantaranya kini sudah selesai dan diresmikan langsung oleh Bupati Askolani. Dengan berfungsinya jalan dan jembatan baru ini, masyarakat Desa Bintaran kini dapat menikmati akses transportasi yang lebih cepat, aman, dan nyaman. Pemerintah berharap infrastruktur ini dapat menjadi penggerak utama roda perekonomian serta memperkuat konektivitas antar kecamatan di Kabupaten Banyuasin. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kota Palembang menjalankan program Gencar Makan Ikan bagi warga untuk memberantas kasus stunting di Sumatera Selatan. Ketua Pembina Posyandu Kota Palembang, Dewi Sastrani, menyampaikan pemerintah Kota Palembang menggencarkan program makan ikan karena ikan adalah kunci vital untuk menciptakan generasi Palembang yang cerdas dan sehat. Dewi menekankan manfaat konsumsi ikan sangatlah besar, bukan hanya digoreng tetapi juga bisa diolah menjadi berbagai variasi menu yang menarik bagi anak. Sementara itu, target utama dari gerakan ini adalah memastikan setiap anak wajib mengkonsumsi ikan sebanyak 200 gram setiap hari. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa.